Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami berada di booth-nya Mitsubishi di Tokyo Japan Mobility Show. Dan dari semua mobil di booth ini tuh, justru yang menarik tuh ini. Mobil yang kemungkinan besar, hampir bisa dibilang tidak mungkin untuk masuk Indonesia. Yaitu ini, Delica Mini. Merupakan seperti, kalau dari penamaan, versi kei car-nya dari Delica. Delica tuh yang ini. Dan yang model ini nggak masuk Indonesia lagi. Stop. Padahal kami suka loh Delica. Belum sempat kebeli aja dulu. Ya akhirnya untuk keluar yang ini lagi. Nah, Delica ini adalah kei car ya. Kei car biasanya dipakein plat nomor kuning. Ini enggak. Kei car itu punya ruangan khusus di hati para orang Jepang. Kenapa? Karena dia ukurannya kecil, lebarnya dibatasin, tingginya dibatasin, dan besar mesinnya juga dibatasin sehingga dia dapat perlakuan pajak khusus. Nah, tapi dengan lucunya suatu kei car itu mengambil hati juga banyak orang di dunia ini termasuk Indonesia. Orang Indonesia sangat sedih sekali, kenapa tidak ada kei car secara resmi masuk ke Indonesia? Enggak, kei car itu adalah mobil JDM yang didesain untuk Jepang karena dapat perlakuan pajak khusus untuk yang kei car. Indonesia nggak dapat, tapi ada importir umum yang masukin dan harganya menjadi spektakuler sekali, pasti di atas 500 juta. Ya, kalau di atas 500 juta orang Indonesia tuh kan kaum mending ya, mending beli ini, enggak. Banyak orang, bukan banyak sih, sedikit orang tapi jumlahnya cukup lumayan banyak yang ingin punya kei car walaupun harganya di atas 500 juta. Nah, sekarang pada kesempatan ini di booth Mitsubishi kita bahas kei car ini, Delica Mini. Delica Mini ini baru saja keluar di Jepang, jadi masih fresh sekali. Apakah moncongnya, apakah bentuknya ada kesamaan, kemiripan dengan Delica? Ya, sangar-sangarnya sih mirip ya. Cuma secara lampu Delica yang itu kan tuh ada lampunya kayak gini. Ini nggak ada, nih lampunya lampu LED DRL bulat gini, bulat setengah lingkaran, nggak setengah sih, 2/3 lingkaran. Nih grill bolong ya. Dia tuh saking pengen dibikin kecilnya mobilnya sampai bempernya pun nggak ada nongolnya sama sekali. Nggak ada nongolnya sama sekali. Ini kita boleh buka kap mesin dong ya. Jangan lupa tutup bensin nih. Mesinnya kecil sekali nih, kemungkinan besar 660 cc aja. Dengan turbo, tapi ini belum turbo, ini kayaknya NA nih. Tapi spesifikasi lengkapnya itu bukannya kami nggak mau nyariin, nggak mau menyajikan, tapi bukan mau menyajikan. Pengen menyajikan ke Anda, tapi nggak pengen secara lisan gitu loh. Oke, kei car spesialnya walaupun luarnya kecil tapi dalamnya lega sekali. Kecilnya tuh sampai ban-ban itu kecil juga. Ini bannya lebarnya cuma 165, tebal 60, 13 inch velgnya. Kecil. Hah? Oh 15 ya? 15 inch. Oh iya udah lumayan gede deh. 15 inch. Maaf ya, ini di dalam ruangan pakai kacamata hitam tuh cobain deh, nggak enak. Apalagi bannya mengkilap begitu ada wiper belakangnya, guys, sangat tulisan Delica gede di belakang Min. Nih, lucu ya kotak-kotak kayak apa? Defender. Kayak Defender. Kenapa mobil tuh kita kayak-kayain gitu ya? Kayak apa? Kayak ini, kayak itu. Bagasinya nggak titit-titit gitu, titit-titit nggak titit-titit. Tuh kan, ini mobil tinggi ya, tinggi. Bagasinya pun begitu dibuka panjang belakang gitu loh. Nah, masih ada ruangan bagasinya tuh. Masih ada tempat lagi di bawah sini. Oke, saking praktisnya ini masih bisa dimajuin lagi. Kalau ruangan masih kurang lega di belakang, masih bisa majuin. Dari sini dilipat, masih bisa lagi dilipat tuh. Sampai rata lantai. Kan hampir semua kei car sepraktis ini. Tuh dimundurin habis lagi dah. Kita nggak mau bawa barang, udah nggak pakai. Ini kita mundurin banget. Udah praktis. Ini naruh stick golf nggak bisa sih, tetap single lipat satu setidaknya. Cuma ini mobil, aduh praktis sekali dipakai dalam kota. Oke, kita duduk depan dulu ya. Oke, dashboardnya, interiornya nggak simple, ada modernnya, plastik keras, pintu juga plastik keras. Iya, ini LCGC-nya Jepang, tapi bentuknya futuristis keren gitu loh. Mobil coba kita kontak ya. Mana start stop engine button? Nih, dimuliakan juga. Nggak ada kuncinya ya kan? Oke, ini ada 2 layar. Nah, yang layar sebelah sini itu kecil aja sebenarnya, nggak segede aslinya terlihat sini. Dia bezelnya gede, tebel. Layarnya cuma segini yang di instrumen kasar, tapi ini layar full besar. Menampilkan apa saja? Nggak tahu. Tadi kontak nyala. Sekarang tahu-tahu ada yang matiin lampu kabin. Nah, ini ada tombol volume dengan beberapa tombol fisik sebentar. Kayak pernah ngeliat ini di mana ya tadi ya? Nissan ya?
Nissan Leaf mirip begini juga nih puter-puterannya dengan tombol kamera. Next Previous Track gini juga. Ini koalisi Nissan Mitsubishi itu. Iya, jadi sharing-sharing dia. Nah, ini puter-puteran Mitsubishi banget ya kayaknya. Jadi ini driving mode-nya. Ada Hill Descent Control, ada Snow Mode, ada Mud Mode, Normal Mode, Eco Mode, dan Power Mode. Power. Bukan Sport, tapi Power. Tombol hazard, dan ini ada tombol-tombol untuk ngatur AC yang mati ketika mobilnya mati. Ini shifter, rem tangan jari dengan auto hold. Ini tadi start stop engine button. Posisi nyetirnya dia full mechanical. Joknya pengaturannya naik turun mechanical. Setir apakah tilt dan teleskopik? Teleskopiknya tidak, hanya tilt saja, sayang sekali. Tapi ini dapat armrest, dan kalau armrestnya diangkat, ini joknya nyambung. Wow, ini lagi manggil orang, gini, gitu. Wow, gak begitu. Nih, spion tengahnya dia model kamera yang bisa dinyala-matiin, ya, khas Nissan Mitsubishi. Nissan punya juga ini ya, Terra begini, Serena begini. Tuh, sun visornya, kotak dia tuh. Bisa geser nggak? Nggak bisa geser. Terus ini ada hiasan bagus nih, plastik. Foto dan nempel gini. Terus kaca sampingnya tuh ada kaca segitiganya lagi, nggak segitiga nih, segi 4. Jajaran genjang, kaca toong kata si Mamang. Ya, Mamang tuh ada aja kata-kata toong lah. Terus ini dibikin rugged gagah gitu, sehingga bentuk joknya itu dia kotak-kotak gitu, dia kayak rugged gagah perkasa. Wah. Setirnya 2 spoke. Kayak pernah lihat di mana ini setirnya? Sama Nissan Leaf setirnya. Kayak gini bentuknya. Kok bisa? Coba lihat review Nissan Leaf kami. Ya begini, bener tuh koalisi. Anyway, ini banyak tombol-tombol juga. Buka, geser pintu belakang. Nah, ini ada, ini tombol apa sih? Itu Type C. Ini Type C. HDMI bisa nonton di VCD. Kita nonton bawa VCD tuh. Nonton di sini kan lama. Oh, main VS ya. Kenapa nonton VCD ya? Dulu pikirannya kalau ada HDMI masuk mobil VCD gitu sih. Enggak sih, bukan VCD. RCA kuning merah biru. Sekarang itu RCA merah putih. Hah? Jarang RCA. RCA udah jarang ya, nggak pernah lihat lagi. Makanya kepraktisan luar biasa nih, kantong ya di sini bisa, sini kantong pintu, ada tempat botol, ini ada tempat naruh lagi. Ini kayak kalau ada wireless charger di bawah sini, enggak juga. Ada bukan cup holder nih, tempat koin nih, lucu banget nih buat nyelipin handphone juga. Laci, nggak ada soft opening deh, plastik gitu aja. Tuh kecil. Ada ini buat gantungan. Maksimal 3 kilo biasanya nih. Ini buat naruh handphone, naruh apa, cup holder lagi. Di atasnya juga ada cup holder yang bisa terdinginkan oleh AC. Ventilasi AC-nya keren tuh, kayak nyambung. Ya, bagus lah ini. Ceilingnya tinggi banget tuh. Sejengkal. Hingga kami sudah 34. Sejengkal. Nah, sekarang nih belakangnya. Ini paling spesial pada suatu kekar. Buka pintunya tuh kayak ke Alphard-Alphardan gitu, dipencet tombolnya bisa. Tuh, ini dia hanya berdua memang di belakang karena lebarnya kan terbatas ya. Cuma berdua jadi cukup lega gitu. Tadi berdua duduk sama Den Dimas, lega juga. Ini udah paling nyender segini, sudah cukup nyender ya segini. Enak sekali, pas nih udah paling nyender. Oh, leganya kaki tuh. Kakinya lega sekali. Wow, dapat meja dengan 2 buah cup holder, mejanya masing-masing kanan dan kiri. Nah, ini kayak bisa diangkat buat leg rest gitu, padahal enggak, tapi lega banget, enak banget ini. Nih ada tempat naruh di sini, cup holder segala, juga buat armrest di kanan. Di tengah nggak ada armrestnya, sayangnya. Tuh, tapi wow, tuh bisa begini. Hah? Apa? Enggak, nih kita lega tuh, lega. Ya, ini selain ada mejanya, ada buat naruh handphone, sini lip, ini kantong praktis gitu, semuanya dipikirin. Di pintunya ada apa coba? Nggak ada apa-apa, tapi ada ini buat power window dan tirai. Privacy, tapi ini nggak ada tirainya ya kan? Ini nggak ada tirainya, cuma ini ada tirainya. Lucu sekali. Tapi belah sini kan gimana kalau gini? Lagi lihat sana. Lagi lihat sana kan bisa kelihatan orang. Aduh, coba nih yang gini-ginian masuk Indonesia. Ada aja tuh kayak model Den Dimas gitu-gitu, pasti dia sama dia. Sekarang kita mampir booth Nissan dulu. Dan ternyata ada saudara kembarnya namanya Nissan Rooks. Lah ini kayak Avanza Xenia-nya sama si Delica Mini tadi. Bedanya apa? Moncongnya itu jelas berbeda dari lampu, grill segala. Jangan lampu sama. Beda lampunya.
Grill segala ini beda, bumper beda, tapi secara keseluruhan bodinya itu sama. Dashboardnya sama, ya. Beda material aja. Joknya juga beda material aja. Ini joknya tuh, ini lebih ke arah elegan. Oh, belakang temanya beda. Nissan tuh elegannya, sana yang kesan ruggednya tuh. Persis plek sama, bahkan lampu belakangnya pun sama seperti ini. Tuh, Nissan Rooks. Kita kembali lagi ke Delica. Anyway, itu di panggung Mitsubishi ada suatu kakaknya lagi dari Destinator. Dalamnya tuh enak sekali, rasanya nyaman sekali. Oke, anyway, itu saja videonya. Suatu Mitsubishi yang tidak akan pernah masuk Indonesia secara resmi. Mitsubishi Delica Mini.